Halo teman-teman semuanya, pejuang SK Sosiologi. Berjumpa lagi ya dengan saya. Nah, di video kali ini kita akan mencoba mengulas beberapa soal latihan untuk SKB Guru Sosiologi di materi profesional yaitu tentang perubahan sosial. Jadi ini adalah bagian 10 dari 14 materi profesional yang nanti akan kita kupas bersama. Baik teman-teman, dimulai dari soal nomor 1 tentang pengertian perubahan sosial. Perubahan yang terjadi pada struktur dan organisasi sosial dalam masyarakat merupakan pengertian perubahan sosial budaya menurut A. Bruce Cohen, B. Kingsley Davis, C. MacIver, D. Ginsberg, atau E. Moore. Jawabannya adalah Bruce Cohen. Pembahasannya ini ya. Jadi, perubahan yang terjadi pada struktur dan organisasi sosial dalam masyarakat merupakan pengertian perubahan sosial budaya menurut Bruce Cohen. Sedangkan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial merupakan pengertian perubahan sosial budaya menurut MacIver. Berlanjut ke soal nomor 2 tentang faktor penyebab perubahan sosial. Kepadatan penduduk di kota besar dapat disebabkan oleh penduduk yang melakukan perpindahan ke kota besar secara musiman. Beberapa penduduk musiman ini tidak mempunyai tempat tinggal jelas dan tidak mempunyai pekerjaan yang jelas, sehingga menambah jumlah pengangguran. Akibatnya timbul permasalahan sosial yang menyebabkan terhambatnya proses pembangunan. Faktor penyebab perubahan sosial berdasarkan uraian tersebut adalah A. Demografi, B. Pertentangan, C. Penemuan baru, D. Pengaruh kebudayaan luar, atau E. Perubahan lingkungan fisik. Jawabannya adalah demografi ya. Nah, ini pembahasannya. Demografi berkaitan dengan kependudukan. Uraian pada soal menunjukkan terjadinya migrasi atau perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Jumlah penduduk di kota besar yang terus meningkat menyebabkan permasalahan seperti kemacetan dan lingkungan kumuh. Faktor demografi atau kependudukan menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat kota. Berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah A. Lanjut ke soal nomor 3 tentang faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan yang berasal dari dalam masyarakat adalah A. Peperangan untuk mempertahankan negara, B. Penemuan teknologi baru, C. Terjadinya perubahan iklim, D. Terjadinya gempa bumi, atau E. Pengaruh dari budaya lain. Jawabannya adalah ya, penemuan teknologi baru. Pembahasannya ini ya. Faktor penyebab perubahan yang berasal dari dalam masyarakat adalah penemuan teknologi baru. Penemuan-penemuan baru merupakan suatu proses sosial dan kebudayaan yang besar, tetapi terjadi dalam jangka waktu yang tidak lama atau inovasi. Begitu ya. Berlanjut ke soal nomor 4 masih tentang faktor penyebab perubahan sosial. Perhatikan faktor sosial berikut. 1. Munculnya gerakan sosial dan pertentangan anti kelompok dalam masyarakat. 2. Perang dan pengaruh masyarakat lain dan kebudayaannya. 3. Penemuan baru dan inovasi oleh anggota masyarakat, kelompok atau perorangan. 4. Bencana yang menimbulkan perubahan lingkungan alam. Faktor penyebab perubahan sosial yang bersifat internal adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4, atau E3 dan 5. Pertanyaannya adalah faktor penyebab perubahan sosial yang bersifat internal atau yang bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri. Jawabannya adalah B ya, 1 dan 3 ya. Nah, 1 itu munculnya gerakan sosial dan pertentangan antar kelompok dalam masyarakat. Nah, dalam masyarakat berarti internal ya. Kemudian yang ketiga, penemuan baru dan inovasi oleh anggota masyarakat juga internal. Sedangkan nomor 2, perang dan pengaruh masyarakat lain dan kebudayaannya. Dan nomor 4, bencana yang menimbulkan perubahan lingkungan alam itu termasuk faktor eksternal. Lanjut, nah ini pembahasannya. Faktor internal itu adalah faktor yang melandasi terjadinya suatu perubahan dari dalam masyarakat itu sendiri. Nah, faktor internal itu meliputi 1. Bertambah atau berkurangnya penduduk, 2. Penemuan-penemuan baru, 3. Pertentangan masyarakat, dan 4. Terjadinya pemberontakan atau evolusi. Lanjut ya, soal nomor 5. Perhatikan faktor sosial berikut. 1. Pertentangan antar kelompok atau golongan dalam negara. 2. Urbanisasi di perkotaan membuat jumlah penduduk kota meningkat.
3. Produk buatan asing membanjiri pasar dan mal di kota besar. 4. Perang dengan negara tetangga. 5. Bencana banjir bandang mengubah struktur sosial masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan faktor eksternal penyebab perubahan sosial, yaitu A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 5, D 2, 4, dan 5, atau E 3, 4, dan 5. E ya, 3, 4, dan 5. Nah, yang dimaksud faktor eksternal itu adalah faktor dari luar masyarakat. Nah, seperti ini ya di pembahasan ya. Faktor eksternal adalah faktor yang melatar belakangi terjadinya perubahan sosial dari lingkungan sekitar masyarakat. Gitu ya. Di antaranya faktor eksternal perubahan sosial itu yang pertama lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Misalnya terjadi bencana alam atau wabah penyakit. Kemudian yang kedua peperangan dan yang ketiga pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Lanjut di soal nomor 6 tentang dampak perubahan sosial. Perhatikan kutipan artikel berikut. Terjadinya peningkatan tren perdagangan elektronik atau e-commerce, marketplace, dan toko online, maka diperlukan suatu pembayaran yang lebih mudah dan praktis bagi pelanggan maupun perusahaan. Dari sekian banyaknya metode pembayaran, banyak orang yang lebih memilih transfer sebagai pilihan utama dalam bertransaksi. Dari sekian banyaknya metode pembayaran, terdapat satu yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, yaitu virtual account. Pembayaran elektronik atau virtual account berguna untuk mempersingkat proses transaksi antara penjual dan pembeli tanpa harus adanya konfirmasi terlebih dahulu dari kedua pihak. Metode ini telah banyak digunakan oleh layanan e-commerce terkemuka di tanah air. Dampak positif perubahan sosial yang ditunjukkan kutipan artikel tersebut adalah A. Terbentuk struktur sosial baru, B. Terjadi culture shock dan culture wreck, kemudian C. Akses pembayaran barang atau jasa lebih mudah dan cepat, D. Kemajuan di berbagai bidang seperti politik dan hukum, atau E. Eksistensi lembaga ekonomi dalam masyarakat semakin menurun. Yang ditanyakan adalah dampak positif. Nah, C ya, akses pembayaran lebih mudah dan cepat. Ini pembahasannya. Berdasarkan kutipan artikel pada soal, dampak positif perubahan sosial yang tepat ditunjukkan oleh pilihan C. Kutipan artikel pada soal menunjukkan kemajuan di bidang teknologi. Munculnya virtual account semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran. Masyarakat dapat memanfaatkan smartphone yang terkoneksi internet dan melakukan pembayaran secara mudah. Pembayaran elektronik atau virtual account berguna untuk mempersingkat proses transaksi antara penjual dan pembeli tanpa harus adanya konfirmasi terlebih dahulu dari kedua pihak. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah C. Lanjut di soal nomor 7 tentang bentuk perubahan sosial ya. Perhatikan kutipan artikel berikut. Kecanduan game online seperti PlayerUnknown's Battleground atau PUBG banyak dialami anak-anak maupun remaja masa kini. Saking asiknya, seringkali mereka menjadi lupa waktu, sehingga cenderung mengalami penurunan prestasi di bidang akademik. Nilai-nilai menurun lantaran anak yang kecanduan game online dikarenakan mereka menggunakan waktu belajar untuk bermain. Sebelum tidur pun mata mereka masih menatap layar ponsel atau komputer. Akibatnya, tidur menjadi tidak tepat waktu, kualitas tidur menurun, hingga nilai-nilai di sekolah pun ikut menurun. Perubahan pada kutipan artikel tersebut termasuk kategori perubahan regres karena A. Mendorong kemajuan dalam teknologi informasi, B. Membawa kemunduran bagi kehidupan masyarakat, C. Mempengaruhi beberapa golongan atau kelompok sosial, D. Menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan masyarakat, E. Mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat secara luas. B ya, regres. Regres berarti kan mundur ya. Membawa kemunduran bagi kehidupan masyarakat. Ini pembahasannya. Perubahan regres merupakan perubahan yang membawa dampak negatif bagi masyarakat. Kutipan artikel pada soal menunjukkan penyalahgunaan internet terutama pada game online yang menyebabkan penyimpangan, yaitu penurunan prestasi belajar. Kondisi tersebut membawa kemunduran bagi kehidupan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah B. Lanjut ke soal nomor 8, masih tentang bentuk perubahan sosial.
Penggunaan media sosial melalui jaringan internet seperti Facebook maupun Twitter menjadi tren untuk berkomunikasi secara virtual. Ditinjau dari pengaruh perubahan bagi masyarakat, maka perubahan tersebut tergolong A besar, B cepat, C evolusi, D dikehendaki, atau E direncanakan. Ingat ya, pertanyaannya ini adalah berdasarkan pengaruh perubahan. Ya, jawabannya adalah perubahan besar. Ini pembahasannya. Jika dilihat dari pengaruhnya, perubahan sosial budaya bisa dibagi menjadi perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil kurang membawa pengaruh langsung sehingga tidak membuat kegoncangan. Contohnya adalah perubahan tren model pakaian, model sepatu, model rambut gitu ya. Sedangkan perubahan besar merujuk pada perubahan yang terjadi pada sendi-sendi kehidupan sehingga dampaknya cukup besar bagi kehidupan masyarakat. Contohnya adalah industrialisasi. Jadi jawabannya adalah perubahan besar. Lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pergantian rezim Orde Baru menjadi rezim reformasi. 2. Konversi minyak tanah ke gas sebagai bahan bakar keluarga. 3. Krisis keuangan melanda seluruh negara di benua Eropa. 4. Penemuan teknologi dalam mengobati batu ginjal tanpa operasi. 5. Pencarian korban hilang menggunakan teknologi penginderaan. Yang termasuk perubahan sosial yang direncanakan adalah A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 5, D 2, 4, dan 5, atau E 3, 4, dan 5. Jawabannya 2, 4, dan 5 ya. 2 itu konversi minyak tanah ke gas sebagai bahan bakar keluarga. Berarti masyarakat setuju ya atau menerima ya. Kemudian 4, penemuan teknologi dalam mengobati batu ginjal tanpa operasi. Ini juga direncanakan. Dan yang terakhir, pencarian korban hilang menggunakan teknologi penginderaan ini juga termasuk perubahan sosial yang direncanakan. Ini pembahasannya. Dilihat dari perencanaannya, perubahan sosial budaya dibagi menjadi perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan atau planned change adalah perubahan yang diinginkan masyarakat. Kadang-kadang perubahan tersebut juga terjadi ketika dikehendaki oleh pihak tertentu. Contohnya adalah pembangunan jalan. Kemudian perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change adalah perubahan yang terjadi di luar dugaan masyarakat. Perubahan tersebut tidak dikehendaki siapapun. Salah satu contohnya adalah bencana alam atau seperti dalam soal tadi, krisis yang melanda benua Eropa gitu ya. Itu merupakan unplanned change. Lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan bagan berikut. Gambar di atas menunjukkan teori perubahan sosial yaitu A linear, B multilinear, C evolusi, D siklus, atau E fungsional. Karena gambarnya berputar seperti roda, berarti jawabannya adalah siklus gitu ya. Nah, ini pembahasannya. Setidaknya perubahan sosial memiliki 4 teori, yaitu teori evolusi, teori konflik, teori siklus, dan teori linear. Yang pertama adalah teori evolusi yang dilandasi oleh pemikiran Emil Durkheim, Herbert Spencer, dan Ferdinand Tönnies. Isinya tentang perubahan pengorganisasian masyarakat, seperti pembagian kerja yang terjadi dalam waktu lama. Teori evolusi selanjutnya digolongkan menjadi multilinear theories of evolution yang membahas tahap perkembangan evolusi seperti pertanian ke industri. Kemudian ada Universal Theories of Evolution yang mengemukakan perubahan linear yang tidak berulang. Dan Unilinear Theory Evolution yang berpikir bahwa masyarakat sederhana berkembang ke masyarakat yang kompleks. Kemudian teori yang kedua adalah teori konflik yang menerangkan bahwa perubahan disebabkan oleh konflik sosial. Teori ini didasari oleh pemikiran Karl Marx. Dan yang ketiga adalah teori siklus yang menyatakan bahwa perubahan terjadi secara berulang seperti pada bagan di soal tadi ya. Yang terakhir adalah teori linear yang menerangkan perubahan itu dapat direncanakan. Nah, ini adalah jenis-jenis teori dari perubahan sosial. Lanjut ke soal nomor 11 tentang faktor pendorong perubahan sosial. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pendidikan formal yang maju dan tinggi. 2. Iklim yang menyenangkan bagi media massa. 3. Sikap vested interest golongan pengusaha.
4. Pandangan hidup berorientasi ke masa yang akan datang. 5. Tidak menghargai adanya prestasi dan karya seseorang. Nah, yang merupakan faktor pendorong terjadinya perubahan sosial adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 4, dan 5, atau E. 3, 4, dan 5. Jawaban mana yang pendorong? Jelas ya. 1, 2, dan 4. Pendidikan formal yang maju dan tinggi, kemudian iklim yang menyenangkan bagi media massa, dan yang keempat, pandangan hidup berorientasi ke masa yang akan datang. Untuk nomor 3 dan 5 itu berarti faktor penghambat perubahan sosial. Ini pembahasannya. Jadi, faktor pendorong perubahan sosial itu ada 6. Yang pertama adalah kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. 3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. 4. Toleransi. Nah, sistem pelapisan masyarakat yang terbuka, penduduk yang heterogen itu termasuk ya. 5. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemudian 6. Orientasi ke masa depan dan adanya nilai bahwa manusia harus berusaha atau berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Nah, itu adalah faktor-faktor pendorong terjadinya perubahan sosial. Kemudian di soal selanjutnya tentang penghambat. Sebaliknya ya, faktor penghambat perubahan sosial. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Sikap masyarakat yang tradisional. 2. Sikap menghargai terhadap masyarakat lain. 3. Prasangka masyarakat terhadap hal-hal baru. 4. Orientasi hidup masyarakat pada masa depan. Kemudian 5. Memiliki kepentingan yang tertanam kuat. Yang dapat menghambat perubahan sosial adalah 1. A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 4, dan 5, atau E. 3, 4, dan 5. Mana ini yang termasuk faktor penghambat? Mudah ya. Yaitu 1, 3, dan 5. 1 itu sikap masyarakat yang tradisional. Kemudian 3. Prasangka masyarakat terhadap hal-hal baru. 5. Memiliki kepentingan yang tertanam kuat. Sedangkan nomor 2, sikap menghargai terhadap masyarakat lain, dan nomor 5 dan nomor 4, orientasi hidup masyarakat pada masa depan itu termasuk dalam faktor pendorong perubahan sosial. Ini pembahasannya. Faktor penghambat terjadinya perubahan sosial bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu dari 1 sampai 9 ya. 1. Lantaran kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 3. Sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi masa lampau dan cenderung konservatif atau kuno. 4. Adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat atau vested interest. 5. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Kemudian 6. Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, terutama yang datang dari barat. Kemudian 7. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. 8. Kebiasaan tertentu dalam masyarakat yang cenderung sukar diubah karena sudah mendarah daging di masyarakatnya. Dan nomor 9. Nilai bahwa hidup pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Sudah pasrah gitu ya. Jadi itu tadi faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Nah, demikian teman-teman beberapa latihan soal yang kita kupas di video kali ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya tentang globalisasi di bagian yang ke-11. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.